Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih sudah klik video aku. Ini adalah video keduaku. Setelah yang pertama aku bercerita tentang Khalid bin Walid. Kemudian ada dari beberapa teman dan saudara ngusulin aku untuk membahas tokoh muslimah. Inilah yang membuatku bingung kira-kira siapa tokoh pertama yang harus aku ceritakan. Namun hari ini aku sudah putuskan siapa tokoh yang akan aku ceritakan. Yap, sesuai judulnya aku akan bercerita tentang Asma binti Abu Bakar. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar namanya, atau mungkin cuma tahu-tahu aja, atau mungkin udah tahu kisahnya Asma binti Abu Bakar. Silahkan kalian tonton video ini supaya menambahkan wawasan kalian. Kalau misal nanti ceritaku belum lengkap, kalian boleh tambahkan di kolom komentar juga. Oke? Dan please jangan di skip videonya supaya cerita yang kalian terima itu lebih lengkap. Aku akan ceritakan dulu gimana profil singkat Asma binti Abu Bakar dan kenapa aku milih Asma binti Abu Bakar untuk kujadikan tokoh muslimah pertama dalam videoku. Oke, langsung aja. Asma binti Abu Bakar merupakan anak dari Abu Bakar Asy-Siddiq, ibunya bernama Qatilah. Asma binti Abu Bakar ini lahir pada tahun 595 Masehi di kota Mekah. Asma ini juga merupakan kakak dari Aisyah yang merupakan salah satu istri Rasulullah, dan jaraknya mereka ini kurang lebih 10 tahun, namun mereka ini beda ibu, saudara beda ibu gitu. Kalau Asma ini ibunya bernama Qatilah, kalau Aisyah ibunya bernama Ummu Ruman. Dan Asma binti Abu Bakar ini merupakan istri dari salah satu sahabat Rasulullah yang merupakan sabiqunal awalun atau orang-orang pertama yang masuk Islam dan dijamin surga, yaitu Zubair bin Awam. Jadi nanti aku akan ceritakan gimana perjalanan pernikahan mereka juga sampai Asma ini nanti wafat. So jangan di skip videonya, oke? Asma ini juga terkenal dengan julukannya yaitu Datun Nitokoin. Datun Nitokoin merupakan bahasa Indonesianya adalah perempuan dengan dua selendang atau dua sabuk, ya sama aja lah intinya dua selendang. Nah, kenapa dijuluki Datun Nitokoin? Simak ceritanya. Asma binti Abu Bakar dijuluki Datun Nitokoin setelah perjuangannya membantu menyiapkan bekal ayahnya dan Rasulullah dan mengorbankan sabuknya untuk menjadi pengikat makanan dan minuman yang akan dia bawakan untuk Rasulullah dan ayahnya. Saat itu Abu Bakar dan Rasulullah ini hendak hijrah ke Madinah, namun karena dikejar oleh tokoh-tokoh Quraisy, akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar ini bersembunyi di Gua Thur. Dan sebelumnya itu kan Asma nih menyiapkan nih bekal untuk ayahnya dan Rasulullah di rumah. Dan saat itu kan setelah siap makanannya, dia udah packing tapi dia nggak punya iketan. Dan saat itu dia tanya sama Abu Bakar, ya aku udah selesai nyiapin bekalnya tapi aku nggak punya tali untuk ngiket bekal-bekal ayah ini gitu. Terus akhirnya Abu Bakar menjawab, kamu kan punya sabuk, cobalah potong jadi dua, yang satu untuk ngiket makanan, satunya untuk ngiket minuman, nggak apa-apa katanya gitu. Oh ya udah, akhirnya langsung Asma ini menjalankan ide dari ayahnya. Dia langsung potong sabuknya jadi dua, kemudian untuk diikat makanan dan minuman. Dan saat itu, saat ayahnya dan Rasulullah ini bersembunyi di Gua Thur, Asma inilah yang bolak-balik nganterin makanan dan menghilangkan jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Dan saat itu karena suasananya sangat menegangkan, ya kan, karena ayahnya dan Rasulullah ini ibaratnya masih jadi buron. Jadi dia inilah yang berperan untuk bolak-balik nganterin makanan. Itu menegangkan loh. Coba kalau dia diikutin gitu ya, terus dia ketangkep, tuh kan Rasulullah sama Asma habis juga. Jadi itulah peran Asma dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah bersama Abu Bakar. Gitu deh ceritanya kenapa dia dijulukin Datun Nitokoin. Kemudian aku akan ceritakan gimana sih pernikahannya Asma bersama Zubair. Oke, langsung aja. Asma binti Abu Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam, kemudian dikaruniai 8 orang anak dengan 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Namanya Abdullah, Muhajir, Mundir, Asim, dan Urwah. Kemudian yang 3 anak perempuannya namanya Khadijah, Aisyah, dan Ummul Hasan. Dan anak pertama si Asma ini, yaitu si Abdullah, itu merupakan anak pertama dari kaum muslimin yang lahir di Madinah. Jadi saat itu, saat kaum muslimin ini sudah mulai hijrah ke Madinah, anaknya Asma inilah bayi yang pertama lahir gitu. Nah saat itulah mematahkan isu-isu yang beredar saat itu bahwa katanya tuh kaum Quraisy dan kaum Yahudi tuh menyihir kaum muslimin supaya mereka ini tidak berketurunan sampai selamanya. Jadi mereka itu akan musnah gitu di Madinah, ceritanya gitu. Jadi saat itu kaum muslimin ini juga was-was juga, jangan-jangan ini sihirnya nyampe juga ke Madinah gitu. Karena katanya tuh memang sihirnya itu nyampe ke Madinah gitu. Nah, saat itu saat Asma ini melahirkan, jadilah itu kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin di Madinah. Saat itu lahirannya di Kuba sih, tapi kan itu kan jadi kayak enggak sih, ternyata kaum muslimin enggak disihir juga, enggak mempan lah sihirnya kayak gitu. Dan anaknya ini juga sangat luar biasa karena lingkungannya juga istimewa. Ibunya Asma binti Abu Bakar, bapaknya Zubair bin Awam, kakeknya Abu Bakar Asy-Siddiq gitu kan, bulenya Aisyah gitu. Jadi lingkungannya dia memang sangat luar biasa. Dan pas anak
si Abdullah ini ya lagi main sama teman-temannya gitu. Terus habis itu ada Umar lewat nih, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh kan kalau jalan tuh penuh wibawa, terus kan badannya gede ya, jadi mungkin kayak serem gitu loh, tapi emang serem ya kan jagoan gitu dia. Terus habis itu anak-anak yang lain tuh lari, oh ada Umar gitu, tapi si Abdullah ini nggak lari, dia cuma diem di situ. Terus si Umar nanya, kok kamu nggak lari kayak teman-temanmu yang lain, kata gitu. Ya kenapa aku harus lari, aku bukan penjahat, aku nggak ada urusan sama om kan, lagian jalan luas, om bisa lewat juga, nggak harus juga aku lari, katanya gitu. Terus Umar ini cuma tersenyum, kamu anaknya siapa sih, katanya gitu. Terus dia jawab, aku anaknya Zubair bin Awam, aku Abdullah bin Zubair dan ibuku namanya Asma gitu. Pantesan kamu pemberani banget, katanya gitu. Jadi anak-anak kecil lari, ngeliat Umar dia nggak lari gitu, karena emang dia hidup di lingkungan yang sangat luar biasa. Dan si Asma ini bersama Zubair ini kehidupan rumah tangganya itu seru pas-pasan, karena memang Zubair ini bukan orang yang bergelimang harta. Asma sendiri yang cerita bahwa suaminya ini nggak punya harta sama sekali, bahkan suaminya ini nggak punya kebun, nggak punya budak juga, nggak punya uang kayak gitu. Jadi suaminya hanya punya kuda untuk dia pakai berperang dan satu keledai untuk diperah susunya. Jadi cuma punya harta itu aja. Dan kesibukannya Asma sehari-hari ya ngurus kudanya Zubair, dia kasih makan, dia mandiin kudanya, kemudian dia perah susu keledainya itu, kemudian dia juga bercocok tanam di kebun yang kebun itu adalah pemberian dari Rasulullah untuk Zubair. Jadi dia ngolah kebun, ngasih makan kuda, merah kedelai, dan juga membuat roti untuk makanan sehari-hari. Namun si Asma ini nggak terlalu pinter bikin roti gitu ya, mungkin ya ilmu baking sama pastry-nya tuh biasa aja gitu ya. Jadi tiap dia bikin roti itu dibantuin juga sama tetangga-tetangganya yang mahir bikin roti. Nah, di sela-sela kesibukannya itu, di kehidupannya yang serba pas-pasan, nggak punya pembantu, anaknya banyak, namun ini tidak menyurutkan semangat Asma untuk dermawan seperti bapaknya. Jadi dia ini senantiasa berbagi kepada tetangganya, walaupun dia tuh nggak punya harta yang banyak, tapi tetap aja dia tuh selalu sedekah tiap hari. Jadi yang orang-orang yang terkenal dengan kedermawanannya yang tokoh muslimah itu, ada si Asma dan Aisyah nih, saudara nih, sama-sama dermawan. Tapi kedermawanan mereka itu berbeda. Kalau Aisyah itu setiap mau bersedekah, Aisyah tuh ngumpulin dulu, nabung dulu gitu ya. Misal kalau kumpul 5 juta baru disedekahkan gitu. Tapi kalau Asma punya 10.000 juga sedekah, punya 5.000 doang sedekah, punya 500 perak juga sedekah, kayak gitu. Jadi dia nggak pernah yang namanya tuh nimbun. Jadi dia selalu memberi nasihat kepada anaknya dan orang lain gitu ya, bahwa kalau misal bersedekah tuh nggak usah nunggu kaya gitu loh, ibaratnya nggak usah nunggu banyak hartanya. Kalau nunggu hartanya itu mungkin kamu ngerasa hartamu nggak cukup gitu, jadinya jadi pelit sedekah kayak gitu. Tapi pernah juga Asma ini nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini hidupnya pas-pasan gitu. Bahkan aku ini juga mungkin orang-orang yang memang harus dikasih sama orang, tapi kalau misalnya aku bersedekah dengan harta yang sedikit tuh boleh nggak gitu. Terus Rasulullah menjawab, boleh dong. Kalau misal harta kamu sedikit, boleh kamu kalau pengen sedekah aja. Karena kalau misal kamu merasa rezekimu sedikit, kamu malas bersedekah, rezekimu pasti makin sulit, kata Rasulullah gitu. Jadi dia makin bersemangat lagi. Berapapun yang dia punya, itulah yang dia kasih kayak gitu. Jadi dia sama si Aisyah nih, saudaranya ini, sama-sama kayak bapaknya gitu. Infaknya tuh luar biasa gitu. Semangatnya tuh loh. Jadi emang gen-gen dermawan tuh ada di keluarganya Abu Bakar As-Siddiq ini. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang selalu banyak infaknya. Saat itu kalau misal sahabat-sahabat lagi ngumpulin infaknya Abu Bakar lah ini yang paling banyak. Nah suatu ketika Umar ini kan juga setor infaknya gitu ya. Ini Rasulullah infak saya gitu. Terus Rasulullah nanya, apa yang kamu sisakan untuk kamu dan keluargamu? Terus dia jawab, yang aku berikan itulah yang saya sisakan ya Rasulullah gitu. Jadi artinya dia infak setengahnya, 50% lah ya. 50% infak, 50% untuk dia dan istri dan anaknya. Kemudian Abu Bakar naruh nih, bread gitu. Terus habis itu Rasulullah nanya, berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, hanya Allah dan Rasul. Gitu. Jadi semua sahabat tuh langsung angkat tangan, udah kalau misal lomba infak semua itu pasti kalah. Umar bin Khattab aja kalah. Ya itulah, nurun ke anak-anaknya. Jadi itu menjadi teladan buat anak-anaknya kayak gitu. Jadi walaupun kekurangan, tetap ya langsung tetap semangat buat ngasih ke orang. Dan di tengah kesibukannya Asma mendidik anaknya, 8 anaknya, Asma ini juga diceritakan meriwayatkan 58 hadis dari Rasulullah. Artinya meriwayatkan apa? Banyak mendengar dari Rasulullah, kemudian dia juga mengajarkan bagi orang lain. Jadi di rumah dia sibuk ngurusin kuda, ngurusin keledai, ngurusin anak-anak, bikin roti gitu ya. Tapi dia ini tetap belajar, menjadi seorang pembelajar dan seorang pendidik gitu bagi kaum muslimin yang masih junior atau ya orang lain gitu. Jadi kesibukannya sangat luar biasa. Amalannya itu luar biasa, apalagi sodakohnya gitu ya, walaupun sedikit tapi terus-terusan gitu loh, keikhlasannya itu loh. Dan pernah suatu ketika Asma ini kan mau nanam
biji-bijian ke kebun yang tadi dikasih Rasulullah. Nah, kemudian di perjalanan padang pasir yang panas banget, Asma ini ketemu sama Rasulullah. Rasulullah ini kan kasihan sama Asma, jalan jauh bawa biji-bijian tuh, kalau dari cerita tuh ya beratnya sekitar 12 kilo, itu berat ya, apalagi perjalanan jauh sekitar 3 km, malah ada yang bilang sekitar 10 km. Dan saat itu Rasulullah menawarkan bantuan untuk Asma ini menaiki ontanya Rasulullah. Namun saat itu Asma ini segan, maksudnya nggak enak untuk menerima bantuan Rasulullah. Dia nggak enak, kenapa? Karena dia takut kalau nanti Zubair ini misalnya cemburu, karena memang Zubair bin Awam ini orangnya agak cemburuan. Dia tuh nggak enak kalau misalnya dia harus naik onta bareng Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, walaupun nggak akan terjadi hal yang aneh-aneh juga gitu ya, karena itu kan perjalanan sama Rasulullah, tapi dia menjaga perasaan suaminya, jadi dia menolak pertolongan dari Rasulullah. Terus dia sampai di rumah itu langsung cerita sama Zubair, "Mas, tadi aku di jalan ketemu Rasulullah pas bawa biji-biji mau ke kebunmu itu." "Oh ya, terus gimana?" "Ya aku tolak lah bantuan Rasulullah, soalnya aku tuh nggak enak nanti kalau kamu lihat atau kamu dengar kabar aku tuh naik ontanya Rasulullah sama sahabat-sahabatnya, nanti kamunya cemburu," katanya gitu. Tapi Zubair bin Awam ini menjawab, "Sungguh kalau misalnya aku melihat kamu bawa biji-bijian seberat itu, sejauh itu, panas-panas, aku juga nggak akan tega. Menurutku itu jauh lebih berat daripada melihat kamu naik ontanya Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya," kayak gitu. Jadi itulah caranya Asma binti Abu Bakar ini menjaga hati suaminya gitu. Walaupun ya sebenarnya Zubair juga nggak akan cemburu juga gitu loh. Gitulah kisahnya. Dan ceritanya sih memang Asma ini bersama Zubair ini akhirnya bercerai. Namun aku nggak akan ceritain kenapa cerainya juga, karena menurutku ada banyak hal yang harus kita sorot dari Asma binti Abu Bakar ini. Kemudian selanjutnya ceritanya, pernah suatu ketika ibunya Asma ini menjenguk Asma bawa hadiah. Ibunya Asma ini, ibu Qatilah ini, memang tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Jadi pas berkunjung ke rumahnya Asma itu, Asma ini membukakan pintu tapi melarang ibunya masuk sebelum Asma ini bertanya dulu ke Rasulullah, apakah boleh seorang ibu yang walaupun dia nggak Islam gitu ya, boleh masuk rumah atau enggak gitu. Dia nanya ke Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu tetaplah ibumu, tetaplah sambung silaturahim walaupun ibumu ini bukan seorang muslimah gitu. Jadi persilahkanlah masuk, dan kalau misalnya ibumu membawa hadiah, terimalah selama itu bukan hewan sembelihan," kata dia gitu. Terus akhirnya dia mempersilahkan ibunya masuk dan kemudian menerima hadiah, dan dia tetap berbakti kepada ibunya sampai akhir hayatnya. Dan kalian tahu gak sih, usia Asma binti Abu Bakar ini adalah 100 tahun. Asma ini merupakan kaum muhajirin terakhir yang masih hidup. Jadi panjang umur banget. Kalau yang perempuan ada Asma binti Abu Bakar, yang laki-laki ada Anas bin Malik. Jadi perjalanan hidup Asma ini panjang banget. Kalau kita ingat lagu walaupun hidup 1000 tahun, kalau nggak sembahyang apa gunanya, tapi kalau Asma ini hidupnya 100 tahun, banyak sembahyang dan banyak gunanya juga. Dan bahkan saat Zubair ini udah mulai agak punya ya ekonominya lumayan meningkat gitu kan, akhirnya Zubair ini ngasih hadiah untuk hadiah kepada Asma, yaitu berupa budak-budak gitu. Ibaratnya kalau sekarang yang ngasih pembantu buat bantuin pekerjaan Asma. Tapi saat itu mungkin Asma nggak nyaman juga punya pembantu karena udah biasa kerja sendiri gitu kan. Terus akhirnya dia merdekakan juga budak-budak yang dimerdekakan gitu. Jadi akhirnya ya dia ngurusin rumah tangganya tuh sendirian gitu, nggak dibantuin sama budak. Dan pas perekonomiannya udah mulai agak stabil gitu ya, si Asma ini sering bikin baksos, kemudian memberikan pelayanan kesehatan, kayak gitulah pokoknya apapun yang itu bermanfaat bagi umat tuh dia kasih gitu, walaupun mungkin cuma sepotong roti atau apapun pasti dia kasih gitu ceritanya. Dan aku akan ceritain gimana akhir kehidupan Asma binti Abu Bakar. Setelah kehidupannya ini selalu berdakwah, ngajarin orang gitu ya, terus kemudian sedekahnya yang terus-terusan mengalir. Kemudian dia di akhir hidupnya ini hanya hidup bersama Abdullah bin Zubair. Dan saat itu terjadilah konflik gitu ya, ibaratnya kan setelah masa Khulafaur Rasyidin, kemudian ada dinasti-dinasti gitulah. Nah itu ada Muawiyah, kemudian dilanjutkan sama Yazid, kemudian Marwan, kemudian Abdul Malik bin Marwan. Dan saat kepemimpinan Marwan ini kan mengundurkan diri, kemudian ada dari beberapa wilayah itu mengajukan Abdullah bin Zubair ini untuk menjadi pemimpin muslimin saat itu. Namun hal itu mendapatkan protes dari dinasti Muawiyah bahwa ya itu nggak sah gitu. Tapi sebenarnya sah aja karena saat itu kepemimpinan muslimin itu sedang kosong. Jadi ya beberapa orang daripada kosong terus angkat si Abdullah bin Zubair. Namun saat itu menjadi konflik dengan diangkatnya Abdullah bin Zubair ini. Si
dari Muawiyah itu mengusulkan bahwa anaknya Marwan yang harus menjadi pemimpin muslimin, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Jadi saat itu ya konflik itu, terus akhirnya si Abdullah bin Zubair ini nanya kepada ibunya, Bu, kayaknya ini aku kena masalah nih, mungkin aku akan dibunuh oleh beberapa oknum gitu ya, bahwa ya tentang kepemimpinanku ini gitu. Dan beberapa dari mereka itu ngiming-ngimingin aku harta supaya aku melepaskan jabatan ini. Dan beberapa teman-temanku juga kayaknya mulai meninggalkan aku, dan hanya ada sedikit yang tertinggal dan mereka hanya bisa bersabar, tapi cuma bentar aja lah, paling habis ini juga ninggalin aku gitu intinya. Aku takut nanti aku mati terus aku dikuliti gitu Bu sama orang-orang itu, katanya gitu. Terus Asman ngejawab, sebenarnya semuanya terserah kamu, kalau kamu merasa ada di jalan yang benar maka ya lakukan dan lanjutkanlah. Tapi kalau misal kamu ini hidup hanya demi dunia, demi harta, mungkin kamu adalah seburuk-buruknya umat. Ibunya jawab kayak gitu. Terus kan Abdullah jawab lagi, tapi aku takut Bu, kalau dibunuh terus aku dikuliti gimana? Terus Asman ya, walaupun seorang ibu, makin kenceng lagi dia jawab, kalau misal pun kamu dibunuh, kamu ingat gak kalau kambing dibunuh terus dikuliti, dimutilasi, emangnya kambingnya ngerasa sakit? Enggak, kata ibunya gitu. Jadi menurut aku mending kamu mati terbunuh daripada kamu harus nerima tawaran tadi loh, harta tadi loh, kayak gitu. Terus akhirnya Abdullah ini ngacup kening ibunya terus bilang, sungguh Bu, ini juga yang aku pikirin, bahwa aku tidak akan pernah menyerah dan aku akan tetap berada di jalan Allah walaupun aku akan mati terbunuh. Aku hanya minta pendapat ibu supaya ibu tahu keadaanku gimana. Kalau misal aku nanti mati terbunuh, ibu tidak akan bersedih, kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu benar, Abdullah bin Zubair ini memang dibunuh. Kejam, karena habis dibunuh itu Abdullah bin Zubair itu disalib gitu, pokoknya nggak langsung dikuburin. Dan itu membuat Asma sedih sebenarnya. Dan saat itu si Al-Gojo dari lawan politiknya itu nemuin Asma terus kayak sombong gitu loh, gimana kekuatan kita, keren kan bisa numbangin anakmu gitu. Terus Asma saat itu menjawab, yang aku lihat sih kamu memang menghancurkan dunia anakku, tapi anakku telah menghancurkan akhiratmu, kayak gitu. Terus Al-Gojonya langsung pergi, dijawab kayak gitu. Kemudian setelah kematian Abdullah bin Zubair ini, beberapa hari kemudian, kayak sekitar seminggu, akhirnya Asma ini juga wafat. Dikisahkan walaupun Asma ini berusia 100 tahun, giginya itu masih utuh, tidak ada yang tanggal. Pikirannya juga masih kuat gitu ya, tidak pikun, walaupun penglihatannya itu sedikit menjadi buram gitu. Begitulah kisahnya, sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Kalau bisa aku simpulkan sih ya, hikmah dari cerita ini adalah yang pertama, kita nggak boleh yang namanya meremehkan amal soleh sekecil apapun. Coba bayangin, kisah Asma ini hidup 100 tahun, tapi julukan yang disematkan olehnya itu bahkan dilakukan dia mungkin gak sampai 5 menit. Kan julukannya ini perempuan 2 selendang. Ya intinya dia ngorbanin selendang buat ngikat makanan, itu aja sebenarnya. Cuman dengan keikhlasan yang begitu tinggi, akhirnya itulah kisah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai 1000 tahun setelah kematiannya kita masih bisa mendengar, kita masih bisa mempelajari kisah teladannya si Asma ini. Kita masih tahu, oh dia dulu ternyata berjuang ya, ngerubanin sabuknya, beda gitu doang. Tapi ketika pekerjaan mungkin seremeh itu, tapi dia lakukan dengan ikhlas, maka itulah mungkin yang akan menjadi jejak-jejak kebaikan di hidup kita, kayak gitu. Terus yang kedua, jangan pernah pelit gitu ya, tetap dermawan dalam keadaan apapun. Itu sih yang aku sangat salut dari Asma. Kemudian apalagi ya, untuk menjadi seorang istri kali ya, walaupun dia suaminya tuh miskin, dia tuh sebenarnya kaya raya, tapi dia tidak pernah mengeluh dengan keadaan keluarga dia, perekonomian dia gitu. Dia tetap semangat, dia tetap mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, dan dia juga tetap bisa bersedekah, bisa tetap mengajarin orang-orang gitu ya tentang hadis itu, karena kan dia ngelewatin 58 hadis, dan hidupnya dia juga panjang, penuh barokah gitu ya. Mungkin memang kita nggak akan bisa menyamain Asma ini, tapi setidaknya kalau misal kita nggak bisa nyamain beliau, setidaknya muncullah rasa cinta gitu dengan mengenali beliau ini. Karena dengan rasa cinta ini kita nggak pernah tahu, mungkin di akhirat kita juga dikumpulkan sama orang-orang yang luar biasa seperti Asma binti Abu Bakar. Mungkin itu ringkasan yang bisa aku berikan. Semoga memberikan wawasan lagi untuk kita semua dan menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Mungkin sekian video dari aku, mohon maaf kalau masih banyak salahnya. Tapi kalau misal kalian suka sama video ini, boleh di subscribe channel ini, kemudian di like, dan yang penting di share supaya manfaat dari video ini nggak berhenti di kamu aja. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.